Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita ta'zimi. Ketua dan seluruh pengurus yayasan yang saya hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota yang berkesempatan hadir, desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat. Ganjarane tambah kathah rizkine, tambah kathah sedulurane, tambah kathah utange, utang ngelampai kesaenan, tambah dukur derajate, tambah larang regane. Bukankah hidup semakin lama harus semakin larang? Itu namanya hidup yang sukses, hidup yang berhasil. Ojo sampai hidup ini semakin lama semakin murah. Wong barang donya mawon sedaya tambah suwe regane tambah larang. Leres sawah tanah niku regane tambah suwe ya tambah larang. Alat-alat elektronik nopo mawon, mesin cuci, kipas angin, kulkas, TV regane tambah suwe ya tambah larang. Pakaian jenis nopo mawon regane tambah suwe ya tambah larang. Nanti bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica iku regane tambah suwe ya tambah larang. Lah kula ceramah nggih ngoten. Hidup yang berkah itu yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Satu doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbi aunzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku kapanpun, dimanapun, pada posisi yang selalu Engkau berkahi. Memang hidup yang paling nikmat itu adalah hidup yang barokah. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Desa yang paling baik itu adalah desa yang barokah. Jabatan yang paling baik adalah jabatan yang barokah. Pekerjaan yang paling baik juga pekerjaan yang barokah. Rizki yang paling nikmat dan membahagiakan itu adalah rizki yang barokah. Duit yang paling nikmat dan membahagiakan juga adalah duit yang barokah. Duit barokah itu tidak harus banyak secara jumlah dan nominalnya, tapi banyak nilai kebaikannya. Kemudian menjadikan kehidupan ini damai, tentrem, bahagia. Itu tandanya barokah. Hidupnya tentrem, damai, bahagia, meskipun duitnya banyak. Lah duit banyak kalau kehidupan keluarga tidak tentrem, itu namanya nggak barokah. Punya duit banyak, 40 juta, tapi keluarganya nggak tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah, suami ngetengi tanggane, istri perempuan yang mereknya C, cerewet, ceguk, cemburuan, centil, ceninilan, celalaan, celandaan, cerongoan, celutak. Mangane akeh turune betah ngileran moroan ngentutan. Keluarga ndak tentrem, rasa-rasanya duit 40 juta nggak ada artinya, betul? Coba sampean pilih mana? Punya duit 40 juta, tapi keluarga nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 juta, tapi keluarga tentrem. Maka ini sering saya sampaikan dan saya ulang-ulang sebagai standar dan ukuran.
Desa yang baik itu desa yang barokah, keluarga yang baik, keluarga yang barokah. Cuman kita jangan salah dalam menafsirkan baiknya desa nggak diukur dari pembangunan fisiknya. Desa sing apik iku dudu desa sing pembangunan fisiknya luar biasa, gedung-gedungnya wah megah indah, fasilitas lengkap, infrastruktur bagus, ekonomi rakyatnya di atas rata-rata, sugih-sugih kabeh, omahe apik-apik, gedung-gedungnya tinggi, menjulang, mencakar, mendung, langit keduren. Bukan itu setiap lomba desa pasti dapat juara, bukan itu ukuran apik desa. Tapi ukuran apik desa ditentukan oleh orang-orang yang menghuni desa itu, wong-wong sing manggon ten lebete desa niku. Meskipun pembangunan fisiknya biasa, fasilitas infrastruktur biasa, gedung-gedungnya sederhana, ekonomi masyarakatnya sederhana, infrastruktur fasilitas yo biasa, tapi kalau isinya masyarakat yang baik, sing guyub, rukun, tentrem, aman, damai, ahli ibadah, sregep ngaji koyok masyarakat Simbar kene, bendol dase. Ini desa yang baik ya yang seperti ini. Sebaliknya, meskipun pembangunan fisiknya luar biasa, bagus, megah, mewah, indah, maju, yang katanya modern, tapi isinya masyarakat sing elek morale, akeh copet, rampok, bajingan. Itu desa sing elek. Gak beda rumah yang baik gak ditentukan oleh bangunan fisiknya. Pembangunannya nganti entek miliaran, bahan-bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti masuk impor teko Tampo. Keramiknya teko Itali, gayanya Eropa model Spanyol, perabotannya wah VIP eksklusif, seluruh ruangan sudah ber-AC, sampai WC nyelempit AC kabeh. Kalau ruangan rumahmu kan masih AB, angin berobos. Bukan itu ukuran APE omah, tapi ukuran APE omah ditentukan orang-orang yang menghuni rumah itu. Wong sing manggen ten lebete griya niku, meskipun rumah sederhana, bangunnya biayanya yang nggak begitu besar, fasilitas perabotannya juga biasa-biasa, tapi isinya keluarga yang bahagia, harmonis, ahli ibadah, rajin ngaji, suami soleh, istri solehah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah. Iku omah sing apik. Ya sama dengan baju yang bagus, yang baik bukan diukur dari bandrolnya yang mahal, bahannya sutra kualitas tinggi, modelnya boys, keren, gentle, trendy, funky, bukan itu. Tapi baju yang baik itu ditentukan oleh orang yang ada di dalam baju itu, yang pakai. Meskipun baju bandrolnya 75 miliar, baju apa ya? Tapi gawe contoh yang mesisan digetno ben ora kena dibantah. Bahannya sutra kualitas tinggi, modelnya wapi banget. Tapi orang yang ada di dalamnya alias yang pakai itu wanita nakal, yang moralnya bejat, akhlaknya rusak. Bahasa Jawanya apa saya nggak tahu, mohon maaf. Bahasa Indonesianya saya juga nggak ngerti. Tapi kalau istilah yang agak ke Inggrisannya saya tahu. Wanita seperti itu namanya the lonte and the begenggek. Sungguh baju yang berbanderol 75 miliar tadi nilainya jadi murah karena yang make orangnya murah. Betul? Masih wong wedok model ngono ayu kaya apa cara aku ditawani ngono ya. Mikir kok. Coba ngomong seneng, padake karo wong lanang kene. Sebaliknya, meskipun baju itu bandrolnya murah, kainnya titron yang paling jelek, semeter cuma 800 rupiah, kayak kaku ngecocor, jahitannya arang-arang, mesti digendondome itu jarum karung ini. Warnane kontras gak pantes blas, dukur abang nisor ijo koyok kapsul. Tapi yang pakai perempuan sholihah, yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah seperti perempuan-perempuan yang hadir di majelis ini, pret. Kok mentolo amin.
perempuan solehah kaya ngono. Itu baju yang bandrolnya murah, sungguh nilainya jadi mahal karena yang pakai nilainya mahal. Betul? Maka jangan mudah terpancing dengan penampilan zahir. Penampilan luarnya oke, kalau dalamnya bobrok. Buat apa? Allah menilai manusia itu bukan dari luarnya, tapi dari dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Iku sing nang isor wit kok mantok-mantok ngerti artine. Belum tahu artinya ngene. Ya udah sini genteno aku ngertekno. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dan tidak memandang pada nun sewu raimu, tidak pula memandang pada rupamu, tidak memandang pada prejengamu, juga tidak memandang pada dapuramu. Kalau pinjam istilah daerah saya Bojonegoro, Allah tidak memandang pada vis wajahmu, yang cantik, menarik, ayu, kemrusu, kebe, semlohe, aduhai, yang ganteng, tampan, yang gentle, yang keren. Bukan itu. Bukan pula memandang pada potonganmu, pada bodimu, yang katanya gagah, perkasa, tegap, tegar, atletis, gede, dukur, kuning, kulitnya sauntu-untune. Bukan itu, tapi nilai dan pandangan Allah pada manusia itu terletak di hati dan niatnya. Mohon maaf, kadang orang awam, dia orang bodoh, gak bisa ngaji, gak paham hukum-hukum agama, bodoh, gak pernah pondok di pesantren, tapi ibadahnya tulus dari hati, murni dari hati, gak ada pamernya, gak ada endelnya, gak ada kemenyeknya, gak ada capernya, gak ada jaimnya. Dia betul-betul tulus meskipun dia orang bodoh. Ini diterima sama Allah amal dan ibadahnya. Sebaliknya, orang yang katanya alim, alama, mondok di pesantren niku 857 tahun, mangan kitab entek 917, macae medeni wong, ke jubahe kelengsreh lemah karo nyaponi larangan, surban 850 meter diubel-ubelno sirah tekan tungkak kaya mumi, gawanane tasbih luar biasa, nggak gelem kaya umume wong cilik-cilik teko kayu, dene gawe tasbih dhewe, kelopo direntengi. Ngimami sholat takbiratul ihram tambawa Allahu Akbar. Bacaannya fasih lama banget dia baca surat, semua surah Al-Quran yang dia hafal dibaca. Mari Fatihah aku yang mau Yasin, tambah Waqiah, tambah Ar-Rahman, tambah Tabarok, tambah Juz Amma. Mulai amma yatasaaluna 'anil nabiyil 'azimil ladzi hum fi mukhtalifun kallasi 'alamuna thumma kallasi 'alamun sampai qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis hafalannya masih kurang panjang, ditambahi meneh hadis-hadis diwacakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala gitu. Hadis cuma hafal 15, begitu entek hafalannya masih kurang panjang, tambahi lagi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Rukuk 86 menit.
Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Orang suwe tambah sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri. Yang penting ada nesesnya. Ibadahnya luar biasa. Ahli zikir sampai lambene jedir. Ahli sujud sampai bathuke benjut. Poso saben dina, sedekah nyahnyo, zakat ora mufakat. Haji dia tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Iso ngomahe Mekah kok. Ayo bantao. Rumahnya Mekah deket Ka'bah. Umroh seminggu 5 kali ya bisa. Tapi kalau beribadah lah di belakang ini ada makhluknya loh. Aku sebenarnya sadar sih kalau yang ngefans ke aku banyak banget. Saking cintanya sama aku dibela-belain, menginceng dari belakang panggung. I love you full. Iya sama, aku juga I love you kok sama kamu. Aku tuh tahu kamu nunggu aku udah lama banget. Kan mulai jam 8 tadi udah banyak yang datang. Jam 7 saya ngongkon sopo. Orangnya memang alim, hadis ya hafal ratusan ribu. Tapi ibadahnya pamer kemenyek, cari perhatian, jaim, jaga image. Nggak murni dari hati ini, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya segala sesuatu ukurannya dari hati, termasuk bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan ini, sukses memang ukurannya dari harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, diperhatikan, tolong kata-kata saya ditulis di status Facebook Anda. Ya bikin status yang bagus-bagus dong, masa bikin status kok galau tingkat dewa. Potonganmu galau. Besok nggak status mana rindu bingit sama kamu. Dan ditambahi muah. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang secara materi sukses, jabatannya tinggi, kekayaannya berlimpah ruah, nggak terima berlimpah recep, berlimpah ruah saposone, tapi hatinya nggak bahagia. Memang dia kaya, mobilnya 7, tapi kena stroke. Kan gak iso numpai mobil, saya numpai mobil sopir, dia malah ditumpakno geledekan disuruh no pinggire. Bahagia di mana? Maka sungguh hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Duit TV gede ombo, beli 500 in, tapi matanya belek terus. Percuma televisi lebar nggak iso nonton. Kursi harganya 750 miliar, tapi bokongnya udunen nggak waras-waras. Buat apa kursi mahal? Apa artinya Pak? Saman dibojo wayu semok belenok, tapi saman bentino anyang-anyangan terus. Nganggur kan? Bro bojomu. Ya lebih baik bojo nggak begitu cantik tapi sampean sehat, butuh gawe yang apa-apa iso. Ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur sing rupane elek-elek itu. Dan nyatanya sing elek ya iso guyu saiki. Artinya Bu, kalau sampean dilokke karo bojomu wis elek cerewet, ya apa elek yo ben, sing penting gak anyang-anyangen. Maka agar hidup kita menjadi tentrem damai, tolong diperhatikan. Woi, syukuri yang kita miliki, nikmati yang masih ada. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Bikin hidup kita jadi sengsara. Halo, syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan
Karena sampean enak, sesuk ayo ngamen karo aku ya. Ini sekali lagi, syukuri yang kita miliki, nikmat yang masih ada. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Kalau begitu maka nasibmu akan jadi the nyonyor and the jongor. Banyak orang yang hidupnya nggak bahagia, bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu menganggap bahwa rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone tanggane lo ketok ganteng, nyawang bojone dewe ketok belereng. Itu yang bikin hidupmu sumpek, jibek, judek, ndak iso tentrem, ndak iso bahagia. Makanya tolong ibu-ibu jenengan nyawang kula ini ki aja duwe perasaan aneh-aneh. Garana sampean nenes. Engko pas duwe perasaan bojoku gantenge kok gak kaya kiai kuwi to. Ngono ora oleh. Wong ngene iki ana sing bayangke kok ndane yo aku jadi bojone Anwar Sana. Nah sing tepuk tangan yo kuwi wonge. Jadi istri keempat pun aku rela. Kamu rela, aku sing mau gue. Coba ngomong GR mau. Padune ra keturutan iki. Lah mau tentrem gimana kalau hidup ini sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sedangkan nikmat sendiri gak dipikirin. Padahal sebenarnya banyak nikmat Allah yang diterima tapi gak dirasake. Uripe malah sibuk ngurusin nikmate wong liya. Ya soro ana tanggane tuku lemari iri. Tangga tuku kulkas atine panas. Tangga tuku tanah susah. Tangga tuku gelang melang. Tangga tuku kalung bingung. Tangga tuku ceret mencret. Kita dongakno muga-muga kabeh sehat zahir batin. Karena sehat itu penting, sehat itu berharga, sehat itu mahal. Sehat itu sesuatu yang harus kita mohon kepada Allah dalam bentuk doa dan kita upayakan dalam bentuk ikhtiar maksimal. Bagaimana pesan Nabi salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian semua mintalah sehat setelah kalian diberi iman. Mbok ora digatekke. Ndak sumuk yo kipas-kipas ya asline wong wedok pamer gelang. Ndak sumuk yang kerimping. Wong gelang kreditane dipamerke. Anjane actione wong wedok iki ono-ono ae. Kenapa kok kudu syuting-syuting? Lah kae kiyaine teko kae. Ini ki yang ngene ping. Lah sumuk-sumukmu ku sik sumuk anakku. Ngono ku karo panitiane aku yo gak digawe kipas. Ngenteni goblos dhisik paling. Tapi aku lebih senang kalau ada di antara cewek-cewek yang mau ngipasin aku. Apalagi ada yang bawa tisu terus keringetku dilaki. Siapa yang mau? Kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalian semua mintalah sehat setelah kalian punya iman. Kenapa diperintah demikian oleh Rasulullah? Karena sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau dia nggak sehat, ibadahnya nggak bisa sempurna. Betul? Imannya kuat, hebat, tapi tidak sehat, yang nggak bisa berangkat haji, menggerikan. Imannya kuat, imannya hebat, tapi dia nggak sehat, sakit-sakitan, yang nggak akan pernah bisa zakat, orang nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan, apa yang mau dizakatin? Imannya hebat, imannya kuat, tapi nggak sehat, ya, sholat tahajudnya nggak bisa sempurna, dalam semua aktivitas ibadahnya nggak bisa sempurna. Maka sehat itu sangat amat penting, dan sehat yang kita harapkan sehat hakiki, sehat zahir batin. Halo, iku kono bakul melangkah nunggu wong wedok iki.
nek nyandung gunung piye? Mbah nek meledos aku ora tanggung jawab. Subhanallah, ini ada yang luar biasa, panas-panas sampai payungan sah. Ini ganjarannya paling akeh. Subhanallah, aku hargai pengorbananmu. Ini kodanan saya panasan. Masya Allah, luar biasa. Berarti seneng tenanan karo aku. Gak ada anu putra putri apa mboten? Kalau meng takon mawon, ngeten. Sehat zahir batin, sehat hakiki itu meliputi 5 hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Tak ngerti ya wis nyauto yes. Urusane ben cepet. Soalnya aku mari ngene arep pindah. Meskipun nggak paham, tolong nyaut yes yang semangat. Oke? Okay? Sehat itu meliputi 5 hal. Pertama fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial, keempat kultural, dan keempat spiritual. Understand? Nah ngono aku seneng ben tambah ketok goblokmu. Mohon maaf, saya memang bahasanya kasar. Mohon maaf, mungkin ada yang gremeng, ceramah kok kasar. Mohon maaf, kalau sampean kepingin yang halus silakan ngundang Kiai Bongso halus. Demit diundang. Saya dibilang itu ceramah kok kasar banget. Bagi saya kasar nggak masalah, yang penting kan laris. Kalau laris banyak yang denger kok. Nah, kalau ceramah halus nggak payu kayak opo. Ceramah halus sing teko mek wong 10, sing 8 ngantuk, sing 2 turu. Itu yang bikin Islam tidak maju-maju ini karena itu. Event-event pengajian kalah dengan event-event dangdutan, kalah dengan event-event yang berbau maksiat. Kenapa? Tapi ceramahnya nggak menarik. Ngono lho. Engko ana sing pinter ngumpulno wong ya sumbu pendek. Tukang ngobong, ngerti sumbu pendek? Gampang ngobong itu. Dalam menafsirkan ayat Quran juga hanya pakai utek etok itu. Terlalu dangkal menafsirkan. Ini sumbu pendek. Senengannya bakar-bakar. Dikit-dikit ngebom. Nah namanya bom yang ngono ku Bu, yang ngagetke ngono iku ya sepurane nek kaget. Namanya bom ya dongor ngono iku mosok ana dikit-dikit ngebom crit niku. Ya bome bojomu ku. Nek bengi crat-crit ngono. Ya. Subhanallah, mohon maaf, saya kasar memang, tapi saya siap resiko. Paling-paling resikonya gak diundang lagi ke sini. Gak apa-apa, golek nggon liyo. Jadi, bisa ngantri aja apa? Gak bingung karo wong simbar. Karena sing wedok sing ngomong ra kudu ngundang. Aku jawabku ya kemayu. Ini ya, dengerin sayang. Sorry Pak, butuh sampean tak panggil sayang, nggak apa-apa kan sebentar aja kok. Mesti bapak-bapak yang ngerasani, iku ceramah kok mesti nyawangi niwa neng padahal yang lanang-lanangin nang ngarepe kok jarang disawang. Mesti ngerasani ngono lho. Jujur Pak, saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Lagian Bapak harus mengakui yang datang di sini kan kebanyakan ibu-ibu, mbak-mbak, cewek-cewek, perempuan, dan di setiap pengajian perempuan jauh lebih banyak. Termasuk hari ini yang datang jauh lebih banyak ibu-ibu, mbak-mbak, cewek-cewek, kaum perempuan. Makanya saya berdiri meskipun disediani kursi. Kenapa? Saya tahu, saya sadar hasil survei riset penelitian membuktikan laki-laki yang tahan berdiri lebih dicintai kaum perempuan daripada berdiri sebentar kelimprung menuju laki-laki model lopo.
Saya ulang, sehat zahir batin wis ning guyu karampung-rampung. Sehat zahir batin, sehat hakiki itu meliputi 5 hal: fisik, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang itu sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance, nggak seimbang. Yang paling sering nggak diperhatikan orang itu mengenai spiritual, padahal ini yang paling penting, faktor urgen penentu kesehatan zahir batin itu spiritual, tapi malah jarang diperhatikan memang. Kalau soal fisik, psikologi, sosial, kultural wis diopeni diperhatike, tapi spiritual yang paling penting justru malah dilupakan. Maka asal jenengan seperti ini istiqomah, salate bener, zikire sregep, leh ngaji rajin, dijamin jenengan tidak akan sakit-sakitan, dijamin jenengan sehat zahir batin. Ini hari subhanallah saya merasakan aura surgawi. Ini yang datang semua insya Allah calon-calon penduduk surga. Nembe calon, aminmu banter. Ada aura-aura zikir, aura-aura subhanallah. Ini yang datang bukan hanya manusia, ribuan malaikat ikut hadir di majelis semacam ini. Meskipun jenengan ketok ngelimpro duduk seperti itu, aslinya jenengan di pangku malaikat. Mulane aja ngentut. Malaikat dipentut. Yang terpenting itu justru spiritual. Asal kebutuhan spiritual tercukupi, nggak akan sakit-sakitan. Asal kebutuhan spiritual terpenuhi dengan baik, orang itu pasti sehat zahir batinnya, nggak akan sakit-sakitan. Saya kasih tahu ya, orang sakit apapun, selama hatinya nggak diobati dulu, nggak akan mungkin bisa sembuh. Wong loro apa wae, selagine atine ora ditambani dhisik, ora bakal iso waras penyakitnya. Makanya para kiai-kiai sepuh dulu kalau nggarap santrinya itu yang digarap pertama adalah tatanan hati. Tapi beda sama sekarang. Kayak kemarin yang saya sampaikan, emang zamannya udah berubah. Kalau dulu orang ketemu kiai itu pertama mesti minta doa, minta berkah, minta tambahan ilmu. Sekarang berubah, ketemu kiai ya dijak selfie, dijak foto, apalagi kiainya manis kayak aku. Kayak rokok ya rupamu iri rapayu. Kayak rokok. Aslinya yang pengen cuma ya orang sing gelem. Sopo sing ngarep ngajak selfie rupamu. Yang nesu minggato. Mohon maaf. Woi. Dilanjut betul nih. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya terpenuhi dan tercukupi dengan baik, tidak akan sakit-sakitan, dijamin sehat zahir batin. Karena ternyata 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Dari makanan itu cuma 20%. Tak boleh nih rumah ke. 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Penyakit yang bersumber dari makanan cuma 20%. Saya tahu persis. Soalnya kalau diomongi wong, nah kula niki gak ada konco jadi dokter lah, dokter itu dudu gendruwo. Uang saya dibilang ini kayak gitu, emang bener. Penyakit itu 80% dari hati. Dari makanan cuma 20% kok. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit terus mangannya dibatasi. Orang yang menderita penyakit tertentu terus makan dibatasi, jangan makan ini, jangan makan itu. Dia dahar neka. Ojo mangan iki, ojo mangan kui, gak setuju aku. Saman pikir, wong wis penyakitan mangane dibatasi pisan. Malah nemen. Gak ada pantangan, jangan makan ini, jangan makan itu. Aku ngomong ini iki, aku bikin statement ini iki, gak wedi kalau dokter saya Indonesia gak takut aku. Gak ada pantangan, yang gak boleh itu kalau berlebihan. Rasulullah tidak pernah kasih pantangan-pantangan kepada umatnya yang menderita sakit ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Setahu saya yang bodoh ini loh, selama itu halalan thayyiban, monggo. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Jangankan orang sakit,
Wong sehat nek berlebihannya malah jadi gering kok. Woi. Mbah ora paham itu lebih cak ngomong. Iki rupane ayu-ayu ternyata ohon. Nggak ada pantangan-pantangan kayak gitu sayang. Kadang prihatin saya, ada pasangan suami istri yang udah agak lanjut usia, datang ke acara pesta pernikahan. Habis itu prasmanan, makan bareng runtung-runtung. Ini suami mau ngambil sate satu tusuk, ditampil sama istrinya. Ojo kuwi. Ora entuk mangan sate. Ayo. Ganti, harap nyeduk kikil, ditampil meneh. Kikil ya ora oleh. Darah tinggi harap mangan kikil. Ora oleh. Ganti harap nyidok soto yang ngono. Ayo terus no. Pengen cepet mati akan pola. Akhirnya suaminya jengkel mangkel wis mbok sakarepmu. Ini kan lucu tuh, dulu waktu muda nggak punya duit nggak bisa beli. Sekarang ada makan gratis dilarang. Akhirnya suaminya kena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi. Bukan karena sate, bukan karena kikil, bukan karena soto, tapi karena mangkel jengkel sama istrinya itu yang bikin sakit ini. Makanya Bu, nggak usah ngelarang-larang. Woi, apalagi suaminya udah tua, harusnya disupport, dikasih motivasi. Tua itu butuh gizi, butuh tambahan vitamin. Cuma malah dilarang. Makan enak yang kari arang-arang, makanya kata orang Jawa dinamakan gerang segere kari arang-arang. Dibatasi bisa, dinikmati pemberian Allah itu untuk disyukuri. Hidup ini jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Loro sampean, buat apa numpuk-numpuk kekayaan nggak dinikmati? Ada loh orang yang hanya sibuk cari makan, nggak sempat makan sendiri. Nah kalau es lo sibuk dodolan es, ora kober ngombe es dhewe. Mbok gorokane ngorong kerongkongan yo esek panggah didol. Ngerti-ngerti geblak semaput yo. Talahe dodolan nang ngarep. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati rugi, cari duit, nggak iso nikmati. Untuk duit tokeh tuh kok ke sawah, untuk duit tokeh tuh kok ke sawah, untuk duit tokeh tuh kok ke sawah. Sawah sampai 15 hektar, digarap dhewe. Deloken kok resik sawahe timbang raine. Duit 100 juta tuh kok ke sapi 10 di rumah dhewe. Yang gantengan sapi ini ambek wonge. Rugi, makanya duit ngokeh daftar haji, budal umroh, Pak. Urip nang donya sepisane ora duwe pengalaman luar negeri. Rohmu mung trimo simbar takut nang kene. Ono apane simbar? Urip sepisane gak tau numpak pesawat. Numpakmu gledekan gitu. Rugi Pak, urip nang donya pisan gak tau ngerti pramugari. Ayu-ayu ora kaya bojomu jembure-jembure sih. Nah di antara menikmati rezeki pemberian Allah itu ya disedekahke, dijariahke, kasih ke masjid, ke pesantren, ke sekolahan, ke madrasah. Itu menikmati kekayaan. Kenapa ya? Karena duit itu yang akan jenengan bawa serta sampai ke akhirat nanti. Duit yang betul-betul jenengan cintai dan selalu menyertai jenengan, nggak akan pisah. Bener loh, sering saya sampaikan toh. Dengan disedekahkan enggak kalau habis, dengan disedekahkan enggak kalau entek, malah banyak. Enggak oleh tadi cilik, malah gede. Dibilangin ini yang bantah. Apa? Kabeh kiai nek ngomong yang ngono. Dari ini nek sedekah tambah akeh, tambah gede. Nyatane. Aku di duit 1 juta, tak sedekahke 400.000 ya kali 600. Ora usah gatekke cangkeme kiai. Kiai ora iso matematika. Ana wong sedekah duwite dilong dikurangi kok tambah akeh. Duwite dilong dikurangi kok tambah gede. Ora ana dilongi tambah gede. Padahal ana dilongi tambah gede. Lha bocah sunat kuwi. Kuwi asline barang cilik. Mengkeret pisan. Jadi sunate ya dipotong, diketok, dikurangi.
Mesine ra dadi cilik, nyatane ya ora. Ora mendelon teng dawa. Gendelo-gendelo gede ngono. Padahal asline bekakase cilik mengkeret, disunat gak jadi dipotong, diketok dikurangi. Tambah cilik, ya ora grayang ngono dhewe. Makanya niki panitia apa ngemes. Lengke toh, aku mau dibisi karo panitia, mohon maaf Pak Kiai, nanti di tengah-tengah ceramah tolong jenengan ngemes. Ya aku ki yo manutan ya monggo lah, ngemes untuk akhirat enggak apa-apa. Ibu ingat, orang itu ketika mau nazak, mau mati, dan diantara yang hadir di sini semua pasti akan mati, betul? Nah, cuma sampean dhisik kula kari. Silakan. Nyapa? Rata-rata merintih, meraung-raung, terutama orang-orang yang medit. Meraung-raung, merintih, menjerit, minta ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, Tuhanku, tundalah ajalku, tundalah kematianku, tangguhkanlah kematianku sebentar saja. Minta ditunda kematiannya sambil merintih, meraung-raung. Mau apa dia andaikan dituruti kematiannya ditunda? Borang rungokke diomongi teman-teman. Jangan kau cabut nyawaku saat ini, jangan kau ambil ruhku sekarang, tapi tunda sebentar saja. Andaikan dituruti, fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Salane aja utek-utek lengkon ndak jeblos. Iki nek aneh wong simbar ora neng model. Andaikan diberi tangguh sama Allah, ditunda kematiannya, dia akan bersedekah dan akan melakukan amal soleh, akan menjadi orang yang baik. Fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Ini menandakan betapa orang yang menjelang dicabut nyawanya itu diketokkan, diketokkan di matantang kebanteran. Wes pokoknya sing ceramah aku dudu sampean nyapok cerewet. Iki alasannya wong keliru. Ya diketokkan. Yang betul-betul bisa membantu, menolong dan besar pahalanya itu adalah sedekah. Maka andaikan ditangguh pertama, dia akan sedekah. Gak mau melaksanakan yang lain, mau bersedekah. Tapi nek saiki sampean dijak sedekah kok abot banget. Wong ning jero duitmu kuwi lho ya ana, duit gedhe 50.000 ana, 100.000 ana. Ning nyatane sing mbok cemplungke kok pati murah nggawa golok kuwi. Nuruti wong sing bar. Sito ora iki panitiane? Endi panitiane? Tukang ngemis. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah. Halo. Enggak pandai bersyukur. Yang kedua, pokean sambat, banyak mengeluh. Banyak apa? Banyak apa? Mengeluh. Sekarang ini zamannya malah nemen. Dikasih rezeki sedikit dia mengeluh, dikasih rezeki banyak dia selingkuh. Gak boleh Pak, awas. Ingat, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakannya. Betul Bu? Krungu kupingmu. Dijawab yang kenceng Bu, wong lanang-lanang ben krungu ben bolong kupinge.
Sesukses-suksesnya suami itu karena doa istri, betul Bu? Krungu. Maka dibalik suami yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan, betul? Dan dibalik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Nah kalau istri lebih sukses dari suami, mesti suami stres. Maka istri semakin sukses, suami akan semakin. Ibu-ibu tolong sukseskan dirimu, streskan suamimu. Bapak harus sadar, jadi wong lanang aja ngawur, aja sembarangan. Suksesmu karena doa istrimu, tanpa doa istrimu dirimu nggak akan sukses. Maka kalau bapak kepingin lebih sukses, yang mendoakan harus tambah lagi. Nah kalau yang mendoakan cuma satu ya kurang sukses. Drongos lagi ngomongin. Dan namanya istri Bu, itu bahasa Inggris is adalah tri, 3. Kalau cuma satu bukan istri, is one. Kalau 2 is 2. 3 baru istri, 4 is 4. Ibu-ibu langsung mencep. Cemberut, mohon maaf Bu, membicarakan masalah poligami kayak gini memang tabu. Ibu-ibu paling sensitif. Bapak ingat, poligami jangan pernah dibicarakan sama ibu-ibu. Sensitif banget, tabu, karena memang poligami bukan untuk dibicarakan tapi untuk dilaksanakan. Sehingga Bu, yang kedua, kenapa orang itu hidupnya nggak tentrem dan gampang sakit? Sebab G-A-L-A-U, galau. Kenapa orang itu galau? Sebab dia melupakan Allah, maka dia pun dilupakan oleh Allah. Tak baleni. Kenapa harus saya ulang-ulang? Karena saya sadar yang saya omongi orang-orang yang kurang cerdas. Yang rumah usah dinyek nesu minggaton. Siapa yang merasa pandai di dunia ini ngajumo? Siapa yang merasa pinter ngajumo? Hakikatnya semua manusia itu bodoh. Karena ilmu hanya milik Allah, yang pandai cuma Allah. Ketika manusia dianggap berilmu dan dianggap pandai, karena pada saat itu dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah, dia sedang berada dalam bimbingan hidayah Allah. Ayo bantan. Hakikatnya semua manusia itu salah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah, yang benar hanya Allah. Maka ketika manusia melakukan kebenaran, karena memang pada saat itu dia sedang berada dalam lingkup cahaya Allah, dan dia sedang berada dalam bimbingan Allah. Ngono yu. Ngono dilono gak pati cerdas, tersinggung. Oh doa yang sih ngomong itu ya goblok. Cuma ya sih lumayan timbang sampean. Kenapa orang itu galau, sumpah, cibek, resah, gelisah, gundah gulana? Karena dia melupakan Allah, maka dia pun dilupakan oleh Allah. Bukankah Allah telah berpesan, "Fadhkuruni alkurkum washkuruni wala takfurun." Berzikirlah kalian kepada aku pun akan menzikiri kalian. Bersyukurlah kalian semua kepada aku atas nikmat-nikmatku, jangan pernah mengkufurinya. Ini loh, kalau kalian zikir ke aku juga zikir ke kalian. Kata Allah begitu. Untuk mudah dipahami, ini loh gampangannya. Aku siapa kata kamu. Kalau kamu ingat aku juga ingat kamu. Kalau kamu gak ingat aku ogah ingat kamu. Kalau kamu sering ingat aku juga sering ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga akan terus ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau ingatnya kamu ke aku banyak, ingatnya aku ke kamu juga banyak. Kalau kamu jarang-jarang ingat aku juga jarang-jarang ingat kamu. Kalau kamu malas ingat aku pun malas ingat kamu. Kalau ingatnya kamu ke aku cuma sedikit, ingatnya aku ke kamu juga cuma sedikit. Kalau kamu sama sekali gak pernah ingat aku gak ngurusi raimu.
Maka kita disuruh memperbanyak zikir, nyambung ke Allah. Terus kapan-kapan kalau diundang lagi tak terangin masalah ini. Berikutnya, kenapa orang itu galau? Sebab kokean cicilan. Ini biasanya di sebelah sini. Terus nyicil rantang, saya nyicil Tupperware, nyicil kulkas, nyicil klambi. Ya sumpah ya uripmu. Wong sembuh barang cicilan kabeh. Enggak usah kayak gitu, Ibu. Jalani hidup ini dengan gembira, jalani hidup ini dengan bahagia. Ngapain sih hidup sekali-kalinya di dunia kok dibikin susah? Jalani hidup ini dengan senang. Nanti yang muncul hormon kebahagiaan itu tempatnya otak sebelah kanan. Senyum, sedekah, menolong orang, membantu sesama, ngaji, zikir, sholawat. Itu otak sebelah kanan, hormon kebahagiaan. Tapi di kita yang sering muncul itu malah otak sebelah kiri. Dendam, mangkel, ndak cocok, iri, drengki, hasud, jahil, metakil, termasuk utang. Nah, itu otak kiri. Makanya sama diteni, kapan ana wong mlakune kok mung wereng-werengi wae, itu jelas kokean utang wong iku. Ya iya, wis ditenono omongan iku. Loh, orang itu kalau menjalani hidup dengan hati, subhanallah, urip gak ono sing gak enak, enak kabeh, nikmat kabeh, sehingga hidup yang ada cuma dua. Kalau umumnya manusia bilang hidup ini ada enak, ada gak enak, bagi orang yang sudah bisa menata hatinya, hidup ini yang ada cuma dua, bukan enak sama gak enak, tapi enak sama enak banget. Maka cara menikmati hidup itu pertama, perbanyak syukur kepada Allah. Yang kedua, berusaha berbagi dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, jangan tertekan dan merasa sedih karena orang lain menjelek-jelekan kita. Biar orang lain menjelek-jelekan kita, kita balas dengan kebaikan. Jangan sampai kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu dilempar pakai batu, balesnya gawe pelem. Jangan silau dengan gemerlap dan kemewahan dunia, karena dunia itu hanya titipan dan tipuan belaka. Kemudian yang kelima, lakukan aktivitas tinggi dengan hati senang dan gembira, spektakuler. Ini gantinya Mario Teguh. Halo, paham dong mboten sing kula sampaikan ini? Wes, hidup ini hadapi dengan senyum. The power of smile, the power of mind, the power of health. Gak ngerti yang wis mantuk-mantuk angin lakukan seneng. Lah gitu. Orang yang murah senyum itu tandanya ahli surga yang masih tinggal di dunia. Kata Rasulullah seperti itu. Loh, jangan meremehkan senyum loh. Senyum itu walaupun hanya menjeleberkan lambe, menyelemerkan gitu loh, tapi ternyata mempunyai 4 kekuatan paling tidak. Yang pertama, bukti bersyukur. Orang kalau bersyukur, hatinya seneng, mesti lambene mesem. Gini apa nggih? Yang kedua, optimisme. Orang senyum itu optimis menjalani hidup. Husnudzon kepada Allah, husnudzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, senyum itu bernilai sedekah. Apa semoga fi wajhika laka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah bagimu. Dan yang keempat, antioksidan yang spektakuler. Kebal terhadap penyakit. Orang yang murah senyum itu gak gampang kena penyakit. Sama kita ini tonggo-tonggo sampean sing ramah murah senyum, suwehat. Bisa berdudut, nyaprut, merengut, ya gering-geringan. Gak percaya modelnya. Orang kalau senyum, bibirnya melebar, itu tanda hatinya bahagia dan gak punya masalah. Tapi lambe ciuti, lambe bermasalah. Nggak percaya, orang kalau nggak bermasalah itu ditanya, bibirnya selalu melebar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tapi kalau lambe ciut itu mesti bermasalah. Assalamualaikum, salam. Bibir yang melebar itu bibir yang menandakan cermin hati yang bahagia. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat, sehat semua. Tapi nek lambe ciut itu mesti bermasalah. Bu, gimana kabarnya? Kurang ngurus.
Emang gue pikirin. Orang yang pemaaf bibirnya juga selalu melebar. Bu, maafin ya, saya yang salah. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Lambe cium mesti lambe bermasalah. Bu, maafin ya, saya yang salah. Rasu. Makanya tolong ibu kalau punya masalah sama kerabat, sama saudara, sama tetangga, diselesaikan, dimaafkan. Dengan memaafkan semua persoalan akan selesai. Betul? Kalau ada problem, ada persoalan, ada masalah sama saudara, sama keluarga, sama kerabat, sama tetangga, ibu jangan dipendem dalam hati. Kadang ono duwe masalah titik, duwe masalah sidik, karo tonggo disimpen ning ati-ati getem. Sing ngokeh biasane lambe-lambe kudungan. Iku nanti ngomong memendam masalah itu luar biasa. Sorry, punya masalah sama tetangga terus dipendem, disimpen, ngati-ngati getem, wonten apa mboten? Nah, ya sing jawab ya kuwi wonge. Bu, mohon maaf. Ibu kalau punya masalah sama kerabat, sama tetangga, sama keluarga, sama siapa saja, kalau dipendem dalam hati, itu resikone kalau nggak jantung ya kanker. Rasain. Makanya udah dipendem ndogone ati. Lek sekalian sampean brol ke wonge dilabrak diparani geger edek lha kuwi resikone stroke. Silakan pilih yang mana. Pilih sing ndi? Ndak milih. Makanya kalau ndak milih ya memaafkan, itu cara terbaik. Salah satu tanda orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya tadi sempat menyampaikan sambutan yang mewakili Muspika tadi betapa dengan hati, dengan senyum menjalani hidup termasuk mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang mampu memberikan mahkota surga kepada kita. Tapi bahasanya mau yo gak ngono, yo enak anakku bahasane. Nyatane sing diundang pengajian ya aku radene. Ngene. Apa dulu? Apa dulu? Aku nek gak ngomong, nek gak fakta yo gak tak omong. Ini aku nyambung menjabarkan. Itu loh. Setiap orang tua kan kepingin tuh anak mampu mengantarkannya mulia dunia akhirat. Anak mampu mengantarkannya menuju ridho dan surga Allah. Betul? Nah itu kuncinya begini. Mohon maaf langsung soalnya waktunya sangat mepet. Ibu kalau gak melu nyangoni gak usah cerewet. Ibu kan meneng arep pindah mak wae. Iku pisan melu nyumbang piro sampean mau? Nyemplungi kardus 2000 rewel. Anggitmu gak tak lirik sama nyemplungke mau. Yang paling ngokeh 2000-an. Ya betul, saya mau betul mau nyemplungi 2000. Yang penting ikhlas. Lek aku ndak, aku lek narik sedekah sing penting, sing tak butuhno dudu ikhlasmu. Aku gak butuh ikhlasmu, aku butuh duitmu sing akeh. Ora ikhlas yo wis sing penting akeh. Lah aku nggak suka temen ini wani dibantah kok aku. Ora ikhlas yo ben, sing penting akeh. Timbangane sithik ikhlasmu, akeh ra ikhlas yo wis. Nuruti ikhlas ning sithik arep bangun masjid terus kapan rampunge? Nek aku ngono ora ikhlas ya wis sing penting akeh. Wis kadung netokke akeh suwe-suwe ra yo metu ikhlase to. Wis kadung netokke semono arep ora ikhlas ya rugi. Ikhlas itu bisa tumbuh berkembang dengan seiring dengan berjalannya waktu. Masalah sedekah gak apa-apa sampean gak ikhlas ya wis sing penting akeh. Nanti bangane alasanmu sidik ben yang penting ikhlas sampai tempek yang sudah kamu ya sidik terus ngono. Nah, aku dibantah kiai sa Indonesia lo wani aku nek urusan itu. Lah ampun nek wis akeh suwe-suwe lak yo metu ikhlas itu kok yo. Kamu arep salat tahajud ngenteni ikhlas. Ikhlasmu kapan wong potonganmu ora tau ikhlas. Ora ikhlas yo kowe nang jungkar, jungkir entul-entul jadi guli-guli, entul-entul jadi guli-guli.
tul-tul jadi guli-guli ku ra ikhlas ya wis ning dikulinakno. Engko lek wis kulino menikmati tahajud itu mesti metu ikhlase. Ngono lho, Bro. Karepmu. Pesan saya aku sih sebenarnya tahu kalau kamu udah bener-bener cinta aku. Berat kan mau tak tinggalin? Sama dong. Rasanya hatiku ceduk. Kalau lihat sebelah sini sama sebelah sini. Tapi kalau lihat sebelah sini belenak. Ini ya. Arep mulai yo. Minggat tok. Tinggal aku gak sepi tambah seneng. Aku tambah bebas. Gini ya, Ibu. Tuh. Ibu kalau punya anak nakal, susah dinasihati, angel dituturi, ibu jangan marah-marah ke anak. Karena ibu sebagai orang tua tidak berhak marah-marah ke anak. Senakal apapun, anak harus tetap disayang. Karena pada hakikatnya, anak itu milik Allah, dititipkan ke penjenengan. Maka ketika penjenengan marah-marah kepada anak, berarti sama dengan marah-marah kepada yang nitipin anak. Siapa? Kok kendel banget berani marah-marah sama Allah. Ayo dipikir. Tak baleni. Senakal apapun anak, cendablek apapun anak, orang tua nggak boleh marah-marah ke anak, dan orang tua nggak berhak marah-marah ke anak. Karena hakikatnya anak itu milik Allah yang dititipkan ke kita. Kalau kita marah-marah kepada anak sama dengan marah-marah kepada yang menitipkan, marah-marah sama Allah. Lalu terus tetap harus disayang, Ibu. Oh, jangan ngerti bakul es. Ini ya endel bisa bakul es ini. Gara-gara dirimu aku dicuekin sama mereka. Bu, fokus perhatian ke aku. Ibu, pandang wajahku, tatap mataku, rasakan getaran hatiku. Bu, ibu harus sadar, kenapa anak kok sampai nakal? Ya sebab mungkin dulu ibunya waktu kecil juga, alhamdulillah eling. Bapak harus sadar kenapa anak kok ndablek. Ya mungkin dulu bapaknya cilikane yo. Jangan kesusu, sorry ya. Aku menghindari kata-kata itu. Jangan buru-buru nyalain anak. Jangan buru-buru menyalahkan anak. Jangan tergesa-gesa menyalahkan anak. Kita harus introspeksi, menggerayangi jiwa kita sendiri. Ya apa anak kok gak kena dinasehati? Ya mungkin pian wong tuane waktu cilik yo gak kena dinasehati. Ya apa anak kok males nyang masjid? Wong dulu wong tuane waktu cilik yo ndak tahu sapa masjid. Maka sebagai orang tua kita jangan banyak menuntut ke anak, tapi kita harus banyak menuntun ke anak kita. Jangan banyak kasih tuntutan, tapi harus banyak kasih tuntunan. Lah orang tua sekarang kalau ke anak itu banyak tuntunan apa banyak tuntutan? Lebih sering menuntun atau lebih sering menuntut? Anak dituntut tapi nggak dikasih tuntunan. Mohon maaf, anak dituntut kamu sekolahnya harus rajin, kamu ngajinya harus pinter, akhlakmu harus bagus, nak kamu harus rajin ke masjidnya. Sementara tuntunannya nggak ada, tuntutan terus menerus, malah mengkeret anakmu. Mikir nggak tekan, bisa ndasi anakmu metu beluwe ngebul, sangit anakmu malah. Terlalu banyak dituntut nggak dituntun. Anak dituntut malah tertekan. Sekolahmu harus ranking 1, kamu harus hafal Quran, nak kamu harus gini nak, harus gini nak. Sementara tuntunan dari orang tua nggak ada. Anak dituntut malah ngenes. Nah, kamu harus bisa kayak Anwar Zaid itu loh, ngomong sak jam bae wis ketok hasilnya. Jadi
Ya kasih tuntunan, jangan banyak tuntutan. Maka ibu nggak boleh marah-marah ke anak yang nakal, karena anak kok nakal itu ya fotokopinya ibunya, fotokopinya bapaknya. Yang kedua, kenapa anak sekarang nakal-nakal? Sebab anak sekarang itu jarang yang waktu bayi dikasih ASI eksklusif secara lengkap. Padahal aturannya ngasih ASI itu 2 tahun sebagaimana petunjuk Al-Quran, haulaini kamilaini. Nah, ibu-ibu sekarang itu habis melahirkan itu rata-rata malas untuk mengemii anaknya, menyusui. Aku menghindari kata-kata susu, malah gue perjelas. Itu saya hindari mulai tadi. Ibu zaman sekarang itu malas mengemii dan memendili anaknya. Menengok sing ceramah aku kok. Kadang dikasih ASI cuman setengah tahun, cuman 6 bulan, malah ada yang cuman 3 bulan. Setelah itu dikasih susu kaleng, itu susu sapi. Jangan heran kalau anak karakternya kayak pedet. Dikongkon budal sekolah nyundang-nyundang, diperintah ngaji nyelentek-nyelentek, disuruh belanja ke toko jawabannya apa ngomong persis kok. Ini lambemu dulu sambel ini kagak listrik, kasih contoh itu persis ya ben mantep penceramah ya harus ada tampil, ada contoh yang realistis, yang logis, yang masuk akal biar dipahami oleh jamaah dengan mudah. Menurut ceramah yang paling susah itu bagaimana memberikan pemahaman kepada jamaah dengan cara yang mudah, gampang, semua kalangan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak bisa memahami. Angel ngono iku bro, mulane larang. Memahamkan nih loh. Nah anak sekarang emang jujur aja, ibunya ini males-males, kadang cuma setengah tahun, bahkan kadang cuma 3 bulan dikasih ASI. Alasannya macam-macam lah, takut, ya takut nggak seksi, boten ngelembrek, orang-orang jadi kempir. Gableh gara-gara dipakai mengemii dan memendili. Allah itu nggak ngawur kok. Justru itu hikmah dari keadilan Allah. Kenapa sih ibu habis melahirkan kok disuruh mengemii sampai 2 tahun? Itu justru untuk kesehatan ibunya. Justru kalau dipraktekkan ya akan semakin sehat, semakin cinta, semakin kental, semakin kenyal. Kok kenyal barang ini? Ya kalau mau nurut aturannya Allah. Loh, gak gelem ngemii malah iso-iso dari kanker payudara, yang bisa bersumber dari ibu-ibu yang habis melahirkan gak mau menyusui anaknya itu loh. Bener ini, oke. Kalau kalian sing kemainnya gak gelem menyusui mengemii tak dongake bledos kaya gunung raung. Ben. Kok iya? Itu petunjuk Al-Quran kok. Nah terus gimana kalau anak nakal? Ibu tetap nggak boleh marah-marah, tetap wajib berkasih sayang. Dinasihati, dituturi, ditandani. Nah kalau nasihati, dandani, udah nggak sanggup, ojo diteruske. Taman dandani nggak sanggup buat teruske, malah rusak anakmu. Woi, taman dandani anak lewes nggak iso, ojo diteruske. Lek buat terus ke anakmu malah rusak. Karena piye? Serahke sing iso. Padha karo sampean duwe HP, sampean rusak, HP-ne sampean rusak, sampean dandani, lek iso dandanono, lek wis gak sanggup wis gak iso dandani aja diterusno. Dandani HP gak iso diterusno, jukuke palu ditutuki. Malah rusak HP-mu, lek sampean wis gak iso dandani serahke sing iso. Sinten? Servis, HP-mu rusak didandani, sampean dandani wis gak iso, serahke sing iso. Sinten? Servis nyauto duwe HP rusak ditandani, lek dandani gak iso aja diterusno tapi diserahke. Dandani anak rusak dandanono, nek gak iso aja diterusno diserahke servis. Iya, servis anak itu orang tua.
ke orang tua, servisi anak nih orang tua udah nggak mampu, siapa Gusti Allah. Caranya melalui media doa. Doa orang tua ke anak itu tanpa hijab, nggak ada satirnya, mustajabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman sekalian, terutama ibu-ibu, lek bengi ibu, putrane bubuk, jenengan dongake, mboten saged ndonga. Ya mboten usah aneh-aneh dongane. Taman waos Fatihah ngono ae. Taman Fatihah sing mantep sing ikhlas. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Beres. Anake bubu, nek sampean cideki, sampean sandingi nang sandingi. Taman wacake Fatihah sing ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dan nanti ketika iya kana na'budu wa iya kana nasta'in, itu intinya Fatihah. Taman sing mantep sing ikhlas. Nyuwun nang Allah. Ya Allah Gusti, anak kula sampun boten nurut kalih pitutur kula, boten manut nasihat kula Gusti. Jenengan sing kagungan anak menika, jenengan rubah atine anak menika dados sae, dados salih, taat dhateng panjenengan Rasulullah. Bekti kalih kula tiyang sepuhipun lan manfaat kangge masyarakat ya Allah. Terus ke ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rampung terus disebulke bon-bonane anak sing ikhlas. Pun estu mangke anake sampean digarap karo Gusti Allah, beres mesti dadi apik garapane Gusti Allah. Aja kuwatir, Gusti Allah wis kulino garap ngono kuwi. Bu, anakmu mesti apik. Lah aja rame-rame Bu, bojomu ya ngono. Kowe bojo ndableke ndak ketulungan. Dak kena dielingno. Dielekke lo gak tau kena, dinasihati gak tau nurut, dielekke gak tau kena. Bu, ojo ngamuk-ngamuk, ojo ngomel-ngomel, ojo mbojak geger, malah bubrah rumah tanggamu. Bojo ndablek ngono kubu entenono turune. Apa turune wis angler ning cedhak ana, Fatihah ana, sing ikhlas. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wayah niku sampean sing mantep sing ikhlas nyuwun nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, bekakas niki lho Gusti, jenengan tandosi Gusti. Kula pun boten saged nuturi ingon-ingon setunggal niki Gusti. Ingon-ingon kula pasrahke jenengan. Bano ngene dapurane niki nggih bojo kula lho Gusti. Jenengan servis jenengan tandosi. Nanti terus ke ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil walidayya walil mu'minina amin. Terus disebulke mbon-mbonane sing ikhlas. Ojo kuwatir kok bojomu digarap karo Gusti Allah, diservis Gusti Allah, didandani Gusti Allah, onderdil-onderdil sing rusak ngono diganti karo suku cadang sing apik. Karo Gusti Allah beres mesti bojomu dadi apik, dadi genah mergo garapane Gusti. Ngono lho, bapak-bapak, tenono engko bengi sampean turu katik bathukmu krasa isis. Berarti didamoni bojomu. Iku tandane sampean ndablek. Bojomu langsung praktek. Tapi nek wong wedok cerdas, wong lanang cerdas ya beda, wong lanang cerdas. Kok bengi pura-pura turu. Pacake angler nek perlu ngorok-ngorok. Oh, sing wedok nyidheki karo mlaku jinjit-jinjit. Terus sing lanang yo nang rene. Nang rene. Nang damoni to. Meneng ae pura-pura turu. Jinjit-jinjit arep damoni. Nang akeh nang. Nang cekak nang pinggire. Oh, piye wis. Terus sing lanang kudu guyu timpet. Wis ayo wedok mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa ini mantap sampai waladdallin. Amin. Nanti langsung nang damoni sebul
praktekno ilmune Anwar Zahid. Maka ibu mohon maaf, biasanya ibu kalau suami pulang terlambat, pulangnya malam terus, pulang malam jam 2 malam baru pulang, jam 2 malam baru pulang. Tiap malam ibu biasanya buka pintu, ngono iku karo senyum apa nyaprut? Ikhlas apa merengut? Ya gak merengut tok nek wong simbar. Bukake lawang wis lambene lincin, tangkeme rung bathuk ngelumpuk dadi siji ambek jenggau ureng ngomel. Nyapa mulai? Kau usah mulai. Nang metu meneh turu gerdu kan. Nang telon karo kentongan. Apa bojomu terus waras kok omeli koyo malah nemen. Ndak usah ngomel-ngomel. Bojo pulang jam 2 malam, jam 2 malam, jam 2 malam baru pulang. Ndak usah ngomel, ganti saiki. Ganti istighfar. Waras. Walaupun pulangnya jam 2 malam, buka pintu sambil senyum ikhlas. Seret. Astagfirullahaladzim. 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 Beres bojomu, waras, kena istighfar. Mulai besoknya ndak akan pulang jam 2 malam. Insya Allah langsung mulai isuk. Mesisan. Engko praktekne Bu nggih. Praktekne sing duwe bojo biasane mulene wengi-wengi jam 2 bengi. Wis biasane gremeng nesu nyaprut, saiki ganti istighfar nggih. Wong lanang teko jam 2 bengi. Nanti buka lawange. Turu wae. Wis sampean sing ikhlas kare senyum. Sret. Astagfirullahaladzim. 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 Insyaallah bojomu mlebu omah lewat sret wong edan. Lho gak iki serius lho Bu. Dengan istighfar dan 2 kata astagfirullah, alhamdulillah apabila diucapkan dengan lisan yang benar, dengan hati yang tulus ikhlas, semua penyakit akan hilang. Kolesterol itu diwacana istighfar turun serut. Gak percaya mudeng-mudeng. Wis tau duwe kolesterol mangan kepiting sing akeh ndak apa-apa. Ndak apa-apa, ndak apa-apa, sing penting aja dicek. Marake ketemon ngono kok cekno. Lu ngaji kok ora oleh rampung iki karo dhewe ngono kok. Lu wis ini tak singgung kabeh. Mohon maaf. Masih kurang? Pasti jawabannya kurang. Apalagi wong wedok. Nek kadung krasa penak ya kurang. Ya kono nangis ming bondo terus. Ora mikir sing nang dhuwur tele-tele. Kono kari terus. Gak solidaritas plus. Anallah, hari ini saya bahagia, saya bangga. Anallah ketemu dengan wanita-wanita cantik lahir batin dan ketemu dengan pria-pria buruk. Anallah, ini yang mahal sekali, yang sangat membanggakan. Jadi sebenarnya ya banyak permintaan untuk isi jadwal di daerah Banyuwangi, tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga saya, mungkin ada beberapa permintaan dari beberapa daerah, dari desa yang belum sempat kami penuhi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kepingin sih, cuman yang memang indahnya kalah cepet sama daerah yang lain. Saya harus nurutin yang saudara-saudara kita yang di luar pulau, di luar Jawa, yang berada di luar negeri, yang mereka juga rata-rata kangen sama aku. Gak percaya ya wis. Aku ini ngomong serius. Tunggu, saya berdoa mudah-mudahan lembaga-lembaga pendidikan seperti ini sebagai pencetak kader-kader muslim-muslimah yang berakhlakul karimah, sebagai benteng
untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai benteng untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini semakin berkah dan semakin berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana dhurriyyatina qauman wa jama'atana wa man hadara fi majlisina hadha ya Allah ya Allah ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli at-tuqa wa ahli al-Qur'anil 'azim wa ahli salatil jamaah wa ahli shadaqah wa ahli dzikri wa ahli islam wal iman wal ihsan wal yaqin wa ahli sabri wa ahli istiqamah wa ahli al-khair wa ahli taqwa was salah fi dawrain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wasyirki wal fasad wal syarri wa dhair. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharuj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaikal tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kulli ya man biyadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.